Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu dengan mata kuliah Medpen kuantitatif. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan keempat. Untuk materi hari ini adalah teori dan studi pustaka. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat mengikuti kuliah kita sampai nanti ya, sampai ke pertemuan yang terakhir. Ya, langsung saja kita ke capaian pembelajaran. Jadi setelah mengikuti kuliah ini, teman-teman mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian tentang teori, menjelaskan berpikir deduktif dan induktif, menjelaskan fungsi teori dalam penelitian, menjelaskan proses operasionalisasi teori dalam penelitian, menjelaskan fungsi studi pustaka dalam penelitian, serta yang terakhir nanti teman-teman saya minta untuk ikut menganalisis artikel-artikel maupun laporan skripsi yang sudah didapat kemarin ya. Jadi coba kita analisis berkaitan dengan teorinya ya. Kemudian kita ke bagian proses penelitian kuantitatif. Jadi di sini kita sudah ke tahap selanjutnya ya. Jadi yang pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang latar belakang masalah dan rumusan masalah. Kemudian hari ini tentang landasan teori. Kemudian untuk minggu depan kita ke rumusan hipotesis dan variabel, dan selanjutnya sampai simpulan saran, sampai nanti kita membuat proposal penelitian. Pengertian teori ini ada beberapa ahli ya, definisi teori menurut beberapa ahli. Dari Kerlinger tahun 78, teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Wiersma tahun 86, teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang sistematik. Haditono tahun 99, suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Terakhir menurut Cooper and Schlinder tahun 2003, teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Ya, saya harap teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata yang diungkapkan oleh para ahli di sini. Kemudian kalau boleh disimpulkan, teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Jadi kunci dari suatu penelitian itu adalah logis, ya, sesuai dengan bisa dinalar, sesuai dengan penalaran manusia. Kemudian sistematis, ya bertahap ya, sesuai dengan tahapan secara sistematis, teratur, bertahap. Yang dimaksud dengan konsep di sini yang merupakan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep. Konsep itu, yang dimaksud konsep itu adalah gambaran dari suatu kejadian, dari suatu fenomena yang abstrak, itu coba kita gambarkan dalam sebuah gambaran yang namanya konsep. Kita konsep kejadian atau fenomena yang ada itu seperti apa. Definisi itu didefinisikan atau diartikan, dan proposisi. Kalau proposisi itu hubungan antar konsep. Jadi hubungan antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Dari sini suatu penelitian akan melihat itu tadi ya, hubungan antar kejadian yang satu dengan kejadian yang lain. Fungsi teori dalam penelitian. Yang pertama, teori membatasi ruang lingkup yang diteliti. Jadi supaya tidak kemana-mana pembahasannya skripsi kalian nanti, supaya terbatas dari apa yang memang kalian bahas, variabel-variabel apa yang memang akan dibahas di penelitian ini. Jadi saran saya untuk nanti dalam mencari teori ya dibatasi saja untuk membuat tinjauan pustaka. Kalau di skripsi biasanya tinjauan pustaka ya, pustakanya itu dibatasi sesuai dengan variabel-variabel yang dipilih. Yang kedua, teori menyarankan pendekatan penelitian apa yang paling cocok digunakan untuk mendapatkan makna yang paling besar.
Teori menyarankan bagaimana cara mengklasifikasikan data sehingga mempunyai makna yang tinggi. Teori dapat memandu merangkum data dari objek yang diteliti. Teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta yang akan didapatkan. Jadi suatu teori itu digunakan sebagai rambu-rambu ya. Jadi teman-teman tidak boleh pembahasannya tidak boleh keluar dari teori-teori yang sudah disampaikan. Ya harus sesuai dengan teori-teori yang sudah disampaikan. Jadi misalkan penelitian kita menghasilkan hasilnya A, kita cari teori yang mendukung atau mungkin ada teori lain yang kira-kira berbeda. Lalu kita analisis kenapa kok bisa berbeda, hasil kita berbeda, kenapa kok hasil kita sama. Nah itu dianalisis di hasil dan pembahasan. Dalam penelitian kuantitatif, teori harus sudah jelas karena berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian kan kaitannya dengan variabel juga kan, jadi ini harus berdasarkan atau sesuai dengan teori-teori yang sudah ada. Kita lanjut ke macam-macam teori. Yang pertama ada teori yang deduktif. Teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Jadi yang dimaksud di sini hukum di sini itu bukan hukum pidana, hukum perdata, melainkan hukum itu ya teori itu sendiri, konsep itu sendiri ya. Misalkan ada hukum, kalau di fisika ada hukum Newton, ada hukum apalagi hukum gravitasi. Ya, yang itu kan maksudnya adalah teori atau konsep ya. Konsep atau teori atau rumus. Ya, yang dimaksud hukum di sini adalah itu. Suatu hukum menunjukkan hubungan antara variabel-variabel empiris yang bersifat ajek dan dapat diamati sebelumnya. Itu deduktif. Nanti lebih jelasnya kita lihat di bagian yang di bawah. Kalau teori induktif, teori berupa rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam bidang tertentu. Berasal dari data yang diperoleh, kemudian datang suatu konsep yang teoritis. Kalau teori deduktif, kita mencari hubungan dulu, ya, berangkat penelitian. Kalau teori induktif itu dari data, kemudian kita bisa menghasilkan teori. Kalau teori fungsional, yang terakhir teori fungsional itu teori menunjuk pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Menggeneralisasi itu menjelaskan, dibuat generalisasinya secara luasnya seperti apa. Data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Ini secara utuhnya itu teori yang fungsional. Bisa kita lihat dalam proses operasionalisasi teori dalam penelitian. Di sini yang dimaksud deduktif itu, berpikir deduktif adalah berangkat dari teori, kemudian kita membuat suatu hipotesis atau dugaan sementara, kemudian kita melakukan observasi atau pengambilan data. Jadi ada teori dulu, kemudian kita mencari tahu kenyataannya secara di lapangan itu seperti apa. Kemudian kalau berpikir secara induktif, dari pengumpulan data di lapangan, dari hasil observasi kita akan memperoleh yang namanya data. Nah, data itu kita analisis, kemudian kita jelaskan, kita bahas, sehingga akan muncul suatu gambaran baru atau generalisasi itu tadi yang mendukung maupun yang bertentangan dengan teori-teori sebelumnya. Itu namanya berpikir induktif. Nah, kalau fungsional itu secara keseluruhan ya. Penggunaan teori untuk perumusan hipotesis. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Ya, ini. Jadi, kita harus menetapkan variabel yang diteliti dulu. Jadi, misalkan kita sudah menemukan variabel, kemudian itu akan lebih memudahkan kita dalam mencari teori-teori yang mendukung. Teori-teori tentang variabel tersebut. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Nah, ini mulai dari sekarang teman-teman saya harap sudah mulai level kerajinan level atau intensitas atau frekuensi membaca bukunya ditingkatkan, buku-buku terutama buku-buku tentang keilmuan kalian ya, kemudian
penelitian-penelitian, baca-baca jurnal, baca-baca skripsi yang terdahulu, siapa tahu dari situ bisa muncul inspirasi atau ide. Jadi jangan hanya bisa membalikkan menengadahkan tangan saja, minta ke dosen, minta judul, ya, tapi teman-teman juga harus berusaha sendiri. Paling tidak pada semester ini saya harap teman-teman sudah menemukan tema atau topik penelitian yang akan dibuat skripsi untuk semester ke depan. Yang ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian, kemudian disimpulkan, lalu kita bisa membuat kerangka berpikir atau kerangka teori. Kerangka teori itu dari teori-teori yang sudah kita kumpulkan, sudah melalui proses itu tadi ya, dideskripsikan, dianalisis dan dikomparasi, dibandingkan terhadap teori dan hasil penelitian, kemudian disimpulkan, baru kita membuat kerangka teori. Nanti ada contohnya di bawah, kita belajar sama-sama. Nah, ini misalkan variabel yang kita teliti ini ada dua ya, satu variabel dependent atau variabel X, satunya lagi variabel independent atau variabel Y. Oh, di sini ada dua. Variabel X-nya ada dua, variabel Y-nya ada dua. Langkah-langkahnya yang pertama adalah membaca buku dan hasil penelitian, dideskripsikan, dianalisis, kemudian dikomparasi, buat komparasi dengan teori-teori yang lain seperti apa, lalu kalian menyimpulkan. Setelah itu kita akan membuat kerangka teori atau kerangka berpikir, lalu akan memudahkan kita untuk merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Di sini dijelaskan bahwa semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak pula teori yang perlu dikemukakan. Ya, pastinya jika teori dependennya satu misalkan, kalian harus mencari teorinya seperti apa. Kalau variabel independennya ada 3, variabel tidak terikatnya ada 3, ya masing-masing harus dicari teorinya, kemudian dideskripsikan, dianalisis sedemikian rupa, lalu kita bisa menyusun suatu kerangka berpikir. Coba kita jelaskan tentang deskripsi teori. Deskripsi teori berisi tentang definisi variabel-variabel, jadi sama seperti membuat makalah. Dalam pembuatan makalah itu saya selalu mendorong teman-teman untuk yang pertama kali dibahas itu adalah definisi atau pengertian. Ya, pengertian dari pengertian dari bab yang kalian bahas. Ya, pengertian dari bab yang dibahas. Misalkan membahas tentang perilaku kenakalan remaja, misalkan membahas tentang kenakalan remaja. Yang perlu kalian tampilkan di awal itu adalah yang pertama adalah pengertian dari kenakalan remaja. Ya, yang pertama kali di ini, nanti kalau coba untuk teman-teman coba menulis makalah lagi, jika ada kesempatan menulis makalah, menulis skripsi, yang pertama dijelaskan adalah pengertian. Ya, kita jelaskan dulu bab yang kita bahas itu sebenarnya apa. Jadi jangan langsung ke jenis-jenisnya atau gejalanya atau ruang lingkupnya, prosesnya atau apa. Lah, yang kalian jelaskan ini apa dulu, harus didefinisikan. Jadi sama seperti kita mengenalkan. Ya, jadi harus kenal dulu, baru kita akan mempelajari di breakdown keterangan atau penjelasan yang lebih mendalam. Yang kedua, uraian rinci tentang ruang lingkup setiap variabel. Setelah dijelaskan pengertian, baru mungkin kita menjelaskan jenis-jenisnya, jenis-jenis tipe-tipe kenakalan remaja, penyebab dari kenakalan remaja, faktor-faktor yang mempengaruhi, mungkin ada klasifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi coba untuk menghubungkan kejadian A dengan kejadian B itu harus dijelaskan juga di dalam suatu laporan ilmiah. Langkah-langkah mendeskripsikan teori. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya.
Cari sumber-sumber bacaan dari buku, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Cari definisi setiap variabel, bandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisa, renungkan, dan buat rumusan dengan bahasa sendiri. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber. Itu. Kemudian kerangka berpikir atau kerangka teori. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir sebagai dasar acuan pembuatan paradigma penelitian atau kerangka konsep. Ini. Jadi sebenarnya ya kerangka teori dulu baru ke kerangka konsep ya, kita buat kerangka konsepnya. Di sini saya ada contoh skripsi TP tahun berapa ya, 2019an mungkin. Ini judulnya ada pengaruh terapi mendengarkan murotal Al-Quran untuk menurunkan tingkat kecemasan pada lansia di UPT Pelayanan Sosial Tresnawirda Blitar. Nah, ini dari judulnya sudah bisa kita sudah bisa kita baca variabelnya apa saja, kemudian jalannya penelitian ini, arah penelitiannya ini kemana ya. Jadi untuk variabel-variabelnya di sini ada variabel terapi mendengarkan murotal Al-Quran dan tingkat kecemasan pada lansia. Untuk variabel terapi ini adalah variabel independen atau variabel ya independen atau variabel bebas atau variabel tidak terikat. Intervensinya ini berupa terapi. Kemudian variabel terikatnya atau variabel dependennya ada tingkat kecemasan pada lansia. Jadi untuk membuat deskripsi teori, kita deskripsikan variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Jadi yang pertama kita deskripsikan dulu variabel independennya, yaitu terapi murotal Al-Quran. Jadi di sini pengertian dulu ya, dideskripsikan berupa pengertian, nanti mungkin pengertian murotal Al-Quran seperti apa, kemudian ruang lingkupnya, kita coba perkembangan murotal, metodenya seperti apa, nanti teman-teman bisa menambahkan juga yang lain. Kemudian kita membuat deskripsi teori dari variabel dependen, yaitu tingkat kecemasan pada lansia. Kita deskripsikan berupa pengertiannya, gejala kecemasan bagaimana, faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan bagaimana, dan lain sebagainya bisa ditambahkan lagi sesuai dengan penelitian ya pastinya. Kemudian yang ketiga ada teori tentang pengaruh terapi murotal Al-Quran terhadap tingkat kecemasan lansia. Jadi silakan digali lagi teori-teorinya, referensi-referensi yang menyatakan bahwa terapi murotal Al-Quran bisa digunakan untuk menurunkan tingkat kecemasan pada lansia. Nah, di sini silakan dijelaskan pada poin ketiga ini, silakan kalian menjelaskan sesuai dengan referensinya. Kemudian dari deskripsi teori ini coba kita buat kerangka teori ya. Di sini ada kerangka teori. Ini kerangka teori ini saya ambil dari deskripsi teorinya skripsi tersebut ya. Ini coba dibuat di kerangka teori. Jadi semua yang ditulis yang teman-teman tulis di deskripsi teori ini harus masuk di kerangka teori. Kerangka teori ini merupakan bagian yang menjelaskan dari teori deskripsi teori yang sudah dibuat. Ini di sini ada yang pertama self efficacy. Self efficacy ini mempengaruhi tingkat kecemasan pada lansia. Self efficacy ini kepercayaan terhadap diri sendiri ya. Kalau outcome ekspektasi ini berupa kepercayaan terhadap hasilnya, bagaimana di dalam diri lansia itu ya, kira-kira bisa tidak menyelesaikan permasalahan. Nah, ini mempengaruhi tingkat kecemasan. Kemudian ada permasalahan pada lansia ya, ini permasalahan pada lansia bisa berupa usia ya, usia yang
usia lansia semakin tua, semakin senja, penyakit yang diderita, perubahan kondisi fisik dari kulitnya, mungkin dari parasnya, dari bentuk tubuhnya, dan lain sebagainya, perubahan status sosial, misalkan dari yang awalnya bekerja, kemudian sudah pensiun, di rumah menjadi statusnya menjadi pensiunan atau sudah tidak bekerja. Ini kemudian ada rasa takut terhadap kematian, kehilangan pasangan. Nah, ini bisa mempengaruhi tingkat kecemasan pada lansia. Kemudian di sini ada terapi psikologi yang kita bahas, ada terapi morotal, ini juga mempengaruhi tingkat kecemasan pada lansia. Kemudian bahayanya apa jika kecemasan pada lansia yang mengalami kecemasan pada tingkat yang cukup tinggi? Ini bahayanya ada gangguan fisiologis, ada gangguan psikologis, ada gangguan kognitif. Jadi ini berkaitan dengan sebab, kemudian efeknya seperti apa. Ya, ini semua yang ditulis dalam kerangka ini, dalam bagian ini sudah dijelaskan di deskripsi teori sebelumnya. Dari kerangka teori kita bisa mendapatkan kerangka konsep. Dari sini kerangka konsep berisi tentang variabel-variabel yang kita ambil untuk penelitian. Ada variabel independen, yaitu terapi mendengarkan murotal Al-Quran, dan variabel dependen, tingkat kecemasan pada lansia. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa terapi mendengarkan murotal Al-Quran mempengaruhi tingkat kecemasan pada lansia. Jadi tanda panahnya jangan sampai kebalik ya. Tanda panah di sini, tanda panahnya ke kanan, ini menunjukkan bahwa terapi mendengarkan murotal Al-Quran mempengaruhi tingkat kecemasan pada lansia. Jadi kalau nanti misalkan dibalik tanda panahnya ke kiri, berarti tingkat kecemasan pada lansia mempengaruhi terapi mendengarkan murotal Al-Quran. Jadi untuk tanda panah ini juga harus diperhatikan. Jadi kita tidak asal membuat tanda panah seperti itu. Kemudian bisa lagi suatu kerangka teori, misalkan kerangka teori dan kerangka konsep ini jadi satu ya, jadi dalam satu bagan bisa juga. Misalkan begini, jadi misalkan kita variabel independennya adalah terapi murotal Al-Quran, dependennya tingkat kecemasan pada lansia. Sedangkan yang lain-lainnya ini kan tidak diteliti dalam skripsi ini, tidak diteliti. Nah, bisa kita bagaimana kita tahu kalau mana yang diteliti, mana yang tidak, itu bisa dipakai untuk tanda panah dan tanda kotak-kotaknya ini yang kita tidak teliti itu bisa dibuat garis putus-putus. Sedangkan yang kita teliti dibuat garis lurus. Misalkan ini karakteristik individu, ini garisnya harus putus-putus. Kemudian kotaknya ini juga putus-putus. Garis putus-putus. Kemudian yang garis utuh, yang bentuk utuh ini hanya tingkat kecemasan pada lansia dan terapi murotal Al-Quran. Ini kalau seperti itu kita langsung bisa melihat mana variabel yang diteliti dan mana yang tidak. Ada juga yang memisahkan kerangka teori dan kerangka konsep. Kalau seperti itu kita lebih mudah ya membaca kerangka konsepnya, seperti ini lebih simpel atau lebih sederhana. Semoga cukup mengerti ya untuk kerangka teori dan kerangka konsep. Nanti teman-teman setelah ini kita analisis lagi artikel-artikel atau laporan skripsi yang sudah teman-teman dapatkan. Nanti silakan membuat seperti contoh ini ya, ada judul, deskripsi teorinya apa, harus memuat variabel-variabelnya, kemudian membuat kerangka teori dan kerangka konsep. Ini ada penempatan teori dalam penelitian kuantitatif, ada di bagian pengantar, di tinjauan pustaka, setelah hipotesis atau masalah penelitian, dan ada di bagian tersendiri. Kalau biasanya kita masukkan di tinjauan pustaka ya, yang secara formalnya kita masukkan di tinjauan pustaka, tetapi tidak menutup kemungkinan kita masukkan di pendahuluan, di di bagian hipotesis itu juga bisa, atau pastinya di hasil dan pembahasan itu harus dimasukkan, dijelaskan di situ. Kita lanjut ke studi pustaka, disebut juga studi literatur atau literatur review, merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Apabila sumber pustaka yang dikutip tidak ilmiah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka hasil penelitian juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. Di sini teman-teman harus hati-hati dalam mencari studi pustaka, sumbernya itu harus hati-hati karena media untuk mencari
referensi saat ini sudah cukup banyak, jadi kita tidak hanya buku saja, tapi sudah masuk ke dunia digital. Kita mencari bisa dari internet, bahkan mungkin teman-teman mencari referensi dari internet lebih banyak porsinya dibandingkan dengan mencari di buku di perpustakaan atau buku-buku teks misalkan. Ini harus hati-hati. Sumber pustaka yang memiliki kekuatan ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan berupa ensiklopedia, jurnal ilmiah, buku teks, makalah seminar, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan situs internet. Nah, kalau situs internet itu harus hati-hati. Untuk penelitian ilmiah itu harus situs resmi ya, misalkan xxx.go.id, ini go itu government, jadi punyanya pemerintah, atau xxx.ac.id atau akademik ya, punyanya institusi lembaga pendidikan, misalkan IAIN, ACID, misalkan seperti itu. Nah, kalau situs internet diharapkan yang diambil dari situ. Sumber pustaka yang harus dihindari yaitu blog pribadi, misalkan blogspot.com ya. Blog-blog itu sudah dari awal saya dalam pembuatan makalah teman-teman itu saya coba untuk melatih teman-teman untuk menghindari mengambil referensi dari blog, dari blogspot. Kemudian kalau ini dari Wikipedia, karena kenapa kok Wikipedia tidak dianjurkan atau tidak diprioritaskan dalam untuk sebagai sumber referensi, karena sifatnya yang terbuka ya, sifatnya terbuka, semua orang bisa mengisi atau bisa menulis di situ. Dan untuk validitas data-datanya juga harus dipertanggungjawabkan, sama seperti dulu kasusnya kerajaan itu yang ada di Bandung itu saya lupa ya, itu yang itu kerajaan di Bandung itu dia sudah sampai menulis Wikipedia, berarti dia kan membelokkan sejarah melalui media internet, melek internet. Sedangkan generasi muda kita sekarang sudah melek internet ya, semuanya dicari melalui internet. Bagaimana sampai cara cara tidur yang baik, cara bernafas yang baik, mungkin seperti itu sampai dicari di internet. Hal-hal sepele pun sampai dicari di internet. Nah, itu sama seperti itu. Jadi semua orang bisa menulis di situ, ada keterbukaan dan tidak ada yang menjamin kevalidan datanya. Misalkan contohnya ya seperti itu tadi ya, meskipun bisa dijadikan sebagai, bisa dibaca-baca juga boleh, tetapi sebagai gambaran saja ya. Tapi untuk penulisan ilmiah, untuk penelitian ilmiah, saya harap teman-teman ngambilnya dari jurnal, dari buku teks, dari situs-situs internet, karya ilmiah, makalah seminar, karena ini kan memang publikasinya sudah diakui ya, sudah melalui ujian skripsi, ujian tesis, melalui sidang dan lain sebagainya. Kemudian situs yang bertujuan komersil tadi .com, diktat, dan catatan kuliah. Ya, jangan sampai catatan kuliah dimasukkan ke dalam daftar pustaka skripsi. Fungsi studi pustaka dalam penelitian sebagai kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian, dapat dimanfaatkan sebagai jalan untuk memberikan argumentasi, dugaan sementara atau prediksi mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Langkah-langkah dalam melakukan studi pustaka: yang pertama, identifikasi konsep atau kata kunci, bisa melalui variabel juga ya, mencari definisi konsep atau keywords pada sumber pustaka, mengumpulkan hasil pencarian dari berbagai sumber, kemudian dipilah dan dicatat, membuat desain atau kerangka literatur agar lebih sistematis dan sesuai topik, menyusun berbagai bahan yang telah dikumpulkan, dan membuat ringkasan hasil literatur review yang telah disusun. Nah, ini teman-teman sepertinya teman-teman sudah cukup terlatih, nanti tinggal belajar menulisnya saja dan belajar menyusunnya supaya lebih sistematis dan lebih enak dibaca. Gitu. Sekian dari saya, silakan ya bagi teman-teman yang ingin bertanya, ingin diskusi, bisa komen di bawah di Google Classroom, silakan.
Nanti selanjutnya kita akan berlatih untuk membuat itu tadi deskripsi teori, kerangka teori, dan kerangka konsep. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.